Om Swastiastu. Kepada para pecinta seni Megagitan dimanapun Anda berada, kembali YouTube channel Grado Rusmana Bali akan berbagi kepada para pecinta seni Megagitan. Kali ini Tiang akan sharing menjawab sebuah pertanyaan dari pamirsa di kolom komentar konten Grado Rusmana Bali channel, di mana pertanyaannya adalah bagaimana cara menjernihkan suara. Nah, dari pertanyaannya mungkin simpel, tapi jawabannya mungkin perlu proses. Nah, di sini kita sama-sama belajar. Tiang juga masih banyak belajar. Poinnya di sini adalah pada dasarnya kita ketahui bersama bahwa karakter suara seseorang berbeda-beda dan jenis suara laki-laki perempuan juga berbeda-beda tergantung dari jangkauan nada yang bisa dicapai. Nah, jenis-jenis suara niki mungkin ada yang bisa mencapai nada-nada tinggi, tetapi tidak bisa mencapai jangkauan nada-nada rendah. Ada juga mahir di nada-nada rendah, ada artinya jenis suaranya di nada-nada rendah, tetapi sangat sulit mencapai jangkauan nada-nada tinggi. Nah, dan ada juga jenis suara di nada-nada sedang. Sama juga dengan laki-laki, suara laki-laki, di mana suara laki-laki ini cenderung ngebas, tapi ada juga tidak bisa mencapai nada-nada tinggi, dan kalau mencapai nada-nada tinggi ada juga tidak bisa mencapai nada-nada rendah. Jangkauan nadanya nih. Nah, ini kira-kira. Nah, sekarang suara manusia terdiri dari ditentukan oleh manusia itu sendiri dengan bantuan pita suara. Apakah membaca, berteriak, tertawa, dan sebagainya. Nah, niki ditentukan oleh manusia itu sendiri. Nah, sekarang karena kita metemang, nah niki ada pertanyaan bagaimana cara menjernihkan suara. Nah, niki. Nah, kalau pertanyaan niki tiang balik, nah sekarang kenapa ketika kita metemang suara kita pecah? Nah, niki kenapa ketika kita metemang suara kita pecah? Nah, ini disebabkan oleh karena power suara. Nah, power suara menyentuh tenggorokan. Kalau power suara sudah menyentuh tenggorokan, suara pasti akan pecah. Kecuali kita metemang dengan aliran udara yang spoi-spoi atau aliran udara yang biasa-biasa saja. Nah, contohnya seperti ini. Tamatengah wenang lacur. Nah, niki apa namanya, power suaranya niki dengan aliran udara yang biasa-biasa saja. Nah, sehingga tidak sampai menyentuh tenggorokan. Nah, sedangkan kalau kita metemang, kita harus powerful. Kita harus benar-benar mempergunakan power suara kita. Nah, niki namanya metemang niki sekali wawu niko metemang di zona nyaman. Nah, belum ada tekanan dari otot-otot diafragmanya. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi. Dari manakah sumber dari power suara? Nah, power suara berasal dari pernapasan yang diatur oleh otot-otot diafragma. Nah, berarti ketika kita menembangkan sebuah tembang niko, berarti harus ada tekanan dari otot-otot diafragma karena kita akan menjalankan power suara. Nah, contoh sekali niki. Nah, sekali wawu niko contoh bahwa tembang kita mempergunakan aliran udara yang biasa-biasa saja. Nah, sekarang kita mempergunakan tekanan dari otot-otot diafragma. Nah, manakah yang disebut dengan otot-otot diafragma? Nah, mungkin kalau kita batuk niko, pasti akan ada di bawah paru-paru, di bawah rongga di tulang rusuk niki ada gerakan seperti kita memanggil seseorang namanya hey hey pasti akan terdengar perut kita pasti akan kembang kempes di waktu manggil hey. Kalau jelasnya bagaimana seperti kalau pernapasan anjing niko pasti seperti ini. Niko adalah diafragma. Nah, bagaimana cara kita metemang?
mempergunakan tekanan dari otot-otot diafragma niko. Satu contoh nggih. Tiang tetap akan mempergunakan temang yang tadi niko. Sekali wau niko temangnya tamet. Niki sekarang ta. Niko ta. Ta. Niko tamet wenang lacur. Ini kan lah apa namanya, secara kalau kita dengarkan sangat berbeda ketika kita mempergunakan temang niko dengan tekanan udara dari otot-otot diafragma dengan tembang dengan aliran udara yang biasa-biasa saja. Nah, sekarang kalau kita di power suara niki kalau sampai masuk ke tenggorokan, disinilah kedengaran suara niko pecah sehingga tidak jernih itu jadinya. Nah, satu contoh namanya sebuah apa namanya di power suara niki masuk ke tenggorok niko seperti terdengar sekali ma ada ta niko kedengaran pecah berbeda dengan ta tamat niko masuk ke tenggorokan. Yang tadi niko tidak. Nah, sekarang bagaimana caranya niki? Nah, perlulah kita menguasai sedikit-sedikit. Meskipun kalau kita sudah mempunyai power suara yang bagus, berarti tidak cukup hanya dengan power yang bagus, yang keras. Di sini kita perlu menguasai teknik vokal. Nah, niki teknik vokal yang sederhana niki untuk menjernihkan suara. Bagaimana suara pecah niki mangda pulung ke depan, mangda bulat niki dengan teknik yang mungkin kalau kita ya sederhana, yaitu di dalam konsonan. Nah, mungkin yang sudah pernah sharing niki, di dalam konsonan ada huruf yang mempertemukan bibir atas dan bawah, yaitu huruf M. M niki M dan F. Nah, kita pakai M karena M niki lebih halus. M, niki di M nih kita humming. Humming ini artinya melatih otot-otot di rongga mulut kita bagaimana supaya fokus di M niki. M, niki pasti secara visualisasi yang kita dengar, visualisasikan suara kita niki di depan. Karena apa? Karena kita tidak pernah melihat letak suara niko. Kita nggak bisa melihat letak suara, tapi kita rasakan, visualisasikan bahwa suara niko ada di depan. Nah, satu contoh umpamanya niki, kita pergunakan, kita dengungkan M niki, M niki, kita beresonansi di M niki, sama dengan gitar nggih, sama dengan gitar. Di gitar ini kan ada lobang. Kalau kita petik senarnya pasti ada ting ting. Ini kan resonansi. Nah, kita juga bisa kita juga bisa dengan cara tutup mulutnya. Udah itu kita keluarkan satu contoh dengungan niki. Ini kita mainkan niki. Kita mainkan do re mi fa sol fa mi re do sol do. Di sol niki biar seperti apa namanya? Seperti bukan sol do, sebagai enggak itu seperti cekung dia niki. Apa namanya? Cekung sol do. Sekarang rasakan dia pakai diafragma nggih. Diafragma yang tadi nih kok pakai apa namanya? Kemang kempes di perut bawah nih kok. Pasti ada terasa niki. Kita naikkan.
sehingga kita merasakan bahwa tadinya suara kita masuk ke tenggorokan, sekarang kita rasakan ada di depan. Ini kan sekarang kita ganti. Nah niki M-nya niki kita tambahkan vokal. Kita tambahkan vokal A, I, U, E, O ke depannya. Umpamanya kita tambahkan vokal A, M, tambahkan A, ma. Nah, ini kita mulai dengan ma, mi, mu, me, mo. Rasakan di depan. Ma, mi, mu, me, mo. Ma. Naikkan. Ma. Kita naikkan lagi. Ma. Apakah pecah atau bagaimana? Nah, karena kita tembang di tembangnya niki, di pupuh atau di wiramo atau kidung niki. Nah, niki khusus di pupuh niki ada reng, ada cengkok, ada power. Nah, niki reng, cengkok, power niki satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ingat bahwa suara niko harus visualisasikan di depan. Pasti akan lama-lama kalau kita latihan secara konsisten dan kita belajar penapasan diafragma, kita tahu. Nah, supaya bagaimana supaya pondasi napas kita niki kuat. Nah, niki ingat di bawah niki di itu yang kita pakai ketika kita akan kita mengambil nada di M-nya niki. M, ma, mangkin titiang. Nah, ini kan mengaturang sekeras apapun, setinggi apapun tidak akan bisa masuk ke suara kita tidak akan pecah di belakang ini. Nah, karena menjernihkan suara ini satu-satunya dengan cara latihan tadi nih kok humming niki. Niki humming niki. Sama dengan niki humming niki adalah salah satu daripada teknik pemanasan vokal. Kalau kita bilang terbaik ya, karena kita memokuskan suara kita niki di satu titik. Ma. Nah, ini kok sama dengan mi, mu, memo, sama juga yang lainnya. Nah, disinilah sering-sering kita latihan dengan humming niki. Ma. Kita hilangkan M-nya. Terus karena kita ada cengkok, ada reng. Supaya tidak ini kan. Ini kan masuk ke tenggorokan. Nah, suara kita tidak jernih. Nah, niki tekniknya. Mungkin di sini kita perlu konsisten. Niki konsisten latihannya. Ini adalah perlu proses, tidak bisa secepat kilat. Yang jelas menjernihkan suara niki supaya fokus di satu titik. Nah, niki dengan cara humming tadi ke ingat visualisasikan suara kita di depan. Jangan sampai ini kan kalau udah seperti itu berarti pecah suaranya. Tidak. Ini yang kira-kira. Nah, ini kira-kira yang bisa sharing kali ini kepada para pecinta seni Megagitan. Nah, untuk itulah kira-kira jawaban. Mungkin belum sempurna, tapi di sini kita ikuti proses, kita latihan. Kita harus ingat bahwa satu-satunya humming ini. Humming adalah salah satu daripada teknik pemanasan vokal untuk bisa menjernihkan suara.
Tapi di sini tergantung diri kita sendiri, seberapa kita benar-benar akan latihan seperti ini King. Nah, Nika kira-kira yang Tia bisa sharing kali ini kepada para pecinta seni megagitan, kirang langkung titian unas pengampuro. Om Santi, 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 Om.